Tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menuliskan sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia kita, kembali lagi dengan kabar Anda. Kabar utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Apa benar yang saya dengar barusan? Saya harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera ke rumah Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya begitu sedang. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Baik, terima kasih Bu. Jadi Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita ini Bu? Bukankah kemerdekaan kita itu sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya bukankah kita lebih baik memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa melalui PPKI Bu? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Begini Bu, PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita memproklamasikan kemerdekaan kita melalui Jepang, maka Sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang semata. Jadi kita sebaiknya memproklamasikan kemerdekaan kita selagi Indonesia masih ada dalam masa vakum of power, Bu. Vakum of power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang dan menyerah kita lagi? Saya setuju. Saya foto Bung Karno sependapat dengan kita. Bagaimana jika kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bu. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Baik, tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Duduk, silakan duduk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apakah itu Syahrir? Jadi seperti ini Bu, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini agar Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya dan juga Indonesia dapat memiliki kepemimpinan yang baru, Bu? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, memang kita tidak boleh gegabah. baiklah jika begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Suekarni, Darwis, dan Syahrul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebutkan kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong saja leherku, tidak usah menunggu hari esok. Sudahlah Bung, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita bicarakan baik-baik. Baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukan? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita? Kalau kita bisa wujudkan kemerdekaan itu sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu.
Kita tidak dapat bertahan diri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara-saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi pertumpahan darah yang terjadi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka untuk segera melaksanakannya. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan bawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanca Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh Kison. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Geo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh bagaimana? Setuju! Keesokan harinya 16 Agustus 1945 pukul 4.00 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut sama kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, mereka tak akan menuju ibu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan dikarenakan tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedih ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa aku mengikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta untuk segera pergi ke Rengas Dengklok. Hah? Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bung. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Geo Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemana? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa aku kemana? Mereka juga membawa Fatma dan Guntur. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau muda begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memberikan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mister Sobarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka bersegera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda? Tapi saya belum percaya Hatta. Begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebenarnya memang begitu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Janji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wikana. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantar anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku akan mengantar anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Siap, Bung. Kami akan mengantar Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksmana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nismura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nismura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksmana Maeda. Di ruang makan dalam ruang Laksmana Maeda berkumpullah IR Soekarno, DRS Mohatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Meli, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya hal-hal yang mengenai Ya, pemindahan kekuasaan oke. dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak menurut saya. Bagaimana kalau Bung Hatta dan Bung Karno yang mendatanginya? Atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Syariki, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal wahid. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, selain itu dalam sehari semalam, orang Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baiklah, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah.
Dia, tolong pokoknya ini dan sebagian ke seluruh Indonesia. Baiklah, Bu. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti oleh Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah data waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 0805, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.